Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikoton Sakidah dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ahmad Rosidi MPDI. Nah, yang pertama yaitu jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa dampaknya terhadap dunia pada masa itu dan masa kini? Nah, faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan yang pertama yaitu dukungan khalifah, yang kedua gerakan penerjemah, yang ketiga multikulturalisme, yang keempat yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Sedangkan yang kelima, kemajuan lembaga pendidikan dan infrastruktur. Nah, dampaknya pada masa itu yaitu peradaban Islam menjadi pusat pengetahuan dunia, menyaingi Bizantium dan Eropa. Dan untuk dampak pada masa kini, ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat Islam menjadi pondasi bagi Renaissance Eropa. Banyak istilah dan metode Islam yang berasal dari ilmuwan Muslim. Nah, yang kedua yaitu bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah dan Damaskus dan dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, Umayyah lokasi di Damaskus militeristik lebih banyak terjadi melalui ekspansi, namun terjadi diskriminasi pada non-Arab. Sedangkan Abbasiyah berbasis di Baghdad membuka akses bagi berbagai etnis agama, mendukung tumbuhnya kelas intelektual, kekuasaan berpikir, dan dialog ilmu. Yang ketiga yaitu analisis peran peradaban Islam di Andalusia sebagai jembatan ilmu antara Timur dan Barat. Nah, peran peradaban Islam jembatan ilmu Timur dan Barat yaitu yang pertama jembatan intelektual yang menjadi pusat penerjemah bagi Arab ke Latin. Ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi bekerjasama mentransfer pengetahuan sains, filsafat, matematika, dan kedokteran. Sedangkan kontribusi terhadap Eropa yaitu landasan bagi kemajuan intelektual Eropa yang puncak kejayaan Renaissance. Sedangkan toleransi dan multikulturalisme yaitu kehidupan masyarakat Andalusia didasarkan pada interaksi damai lintas agama Muslim, Kristen, Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi dalam pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Contohnya, masyarakat multikultural dan toleran dan maju jauh melalui praktik Eropa pada masa itu. Yang keempat, bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jelaskan dinamika akulturasi terjadi antara nilai-nilai Islam dan budaya pra-Islam. Nah, perubahan Islam di Nusantara yaitu perubahan sistem sosial budaya. Islam masuk lewat perdagangan dan dakwah secara damai, serta adaptif terhadap budaya-budaya lokal, serta menggunakan bahasa-bahasa Melayu, gelar-gelar lokal, dan struktur kerajaan, serta menerima tradisi setempat. Nah, dinamika kulturasi, integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya pra-Islam menghasilkan tradisi baru seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, dan seni arsitektur masjid yang mengadopsi atap tumpang tanpa menghilangkan dasar-dasar identitas budaya asli. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu uraikan penyebab utama faktor kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13. Analisis apakah faktor eksternal dan internal yang lebih dominan serta pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam masa kini. Nah, konflik eksternal yaitu serangan Mongol ke Baghdad menghancurkan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, hilangnya wilayah-wilayah penting. Sedangkan faktor internal, konflik dan perpecahan internal politik, perubahan kekuasaan, dekadensi intelektual dan kurangnya inovasi baru,
kendala ekonomi, dan tidak adanya ideologi pemersatuan setelah periode keemasan. Nah, pelajaran bagi umat masa kini yaitu pentingnya menjaga stabilitas politik, toleransi, penghargaan bagi ilmu pengetahuan, serta pengolahan konflik secara konstruktif. Inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan adalah kunci kemajuan dan daya tahan peradaban. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.